Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vikta Devi Trenda Apsari, CGP Angkatan 4 Kabupaten Boyolali, dengan fasilitator Ibu Diana dan pendamping praktek saya Ibu Teresia. Kali ini saya akan mengulik-ulik tentang koneksi materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pandangan KHD mengenai tujuan pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan dengan filosofi Pratap Triloka, yaitu Engarso Songkulodo, Ing Madya Manungkarso, Tut Muri Handayani. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengambil sebagai keputusan yang tepat dan bijaksana serta berpihak kepada murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Setiap individu memiliki kebajikan dan setiap keputusan yang diambil akan merefleksikan nilai-nilai tersebut. Hendaknya guru menjadi rujukan atau teladan bagi murid dan seluruh warga sekolah. Dalam menjalankan tugas, guru sering berada dalam situasi yang menuntutnya untuk mengambil keputusan dari dua pilihan secara logika dan rasa keduanya benar. Hal ini berada pada situasi dilema etika, benar melawan benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah, rujukan moral. Disinilah nilai-nilai yang akan mendorong kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Pada konteks pengambilan pembelajaran yang berpihak pada murid, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang penting dilakukan di sekolah karena guru dalam hal ini sebagai coach akan menggali potensi yang dimiliki muridnya dengan memberi pertanyaan pemantik sehingga murid dapat menentukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa paksaan campur tangan orang lain, serta mampu mengambil keputusan sendiri tepat dengan resiko yang paling kecil. Guru sebagai pendidik dan guru akan selalu mengambil keputusan pembelajaran sudah sepatutnya menjalankan proses coaching demi kelancaran kita semua. Iklim pendidikan yang berpihak kepada murid pastinya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan?
Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajarannya. Mengetahui dan memahami kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki muridnya, mampu menyelesaikan permasalahan belajar muridnya agar tidak menjadi dilema bagi mereka pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang. Memahami aspek sosial dan emosional murid supaya mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam penyelesaian persoalan pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Ketika seorang guru dihadapkan pada kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral, maka akan melihat permasalahan dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan dilema etika, 4 paradigma pengambilan keputusan dilema etika, dan 9 pengujian dan pengambilan keputusan. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki, nilai-nilai dalam diri akan mempengaruhi dalam pengambilan sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya adalah positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan dilakukan demi kebaikan orang banyak. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdasar analisis kasus dengan mengenali terlebih dahulu apakah termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral. Mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika, melihat dengan 3 prinsip pengambilan keputusan yang paling tepat, menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang benar. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada lingkungan yang nyaman, aman, positif, dan kondusif karena kita sebagai pemimpin pembelajaran mengambil keputusan berdampak positif, baik pastinya pihak yang ada di sekolah atau lingkungan asal. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Permasalahan dan situasi yang dihadapi perlu dicermati dan dianalisis dengan seksama agar tidak terjadi pengambilan keputusan yang salah. Langkah pertama, dengan mengidentifikasi apakah termasuk dilema etika ataukah rujukan moral. Ketika dihadapkan dengan situasi dilema etika, kadang menemukan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Kesulitan yang muncul dapat berupa sikap tertutup, sulit mengikuti perubahan paradigma karena budaya lama sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Adanya perbedaan mindset dan sudut pandang yang menyebabkan sulitnya menemukan solusi atau kesepakatan yang dapat ditimbulkan setiap pihak yang terlibat. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pada konteks merdeka belajar, proses pembelajaran yang dilakukan berpihak pada murid. Karena itu, keputusan yang diambil sebagai bentuk proses dalam menentukan murid untuk merdeka, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kodrat alam, zaman, dan potensi yang dimilikinya. Hendaknya guru memberikan ruang bagi murid dalam proses pengajaran untuk merdeka, mengembangkan
mengemukakan pendapat dan mengekspresikan bakat dan potensi yang dimilikinya. Sebagai contoh, dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi akan memenuhi kebutuhan murid berdasar kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dan mengambil keputusan dapat mempengaruhi kebutuhan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, perhatikan kebutuhan belajar dan memerdekakan murid. Maka murid dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Guru memberikan ruang bagi murid dalam proses pengajaran untuk merdeka mengemukakan pendapat dan mengekspresikan bakat dan potensi yang dimilikinya. Sebagai contoh, dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi akan memenuhi kebutuhan murid berdasar kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Setiap individu memiliki nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam dirinya. Setiap keputusan yang diambil akan merefleksikan nilai-nilai yang dimilikinya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran sering dihadapkan pada situasi dan problematika yang mengharuskan dapat mengambil keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang cermat, mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat dan bijaksana serta berpihak kepada murid yang membutuhkan pembelajaran. Demikianlah koneksi antar materi pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, banyak salah pastilah. Semoga bermanfaat. Maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.